Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP, Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini, kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Bertemu kembali dengan tim Kanwil DJP Sumatera Utara 1 dengan saya Yesika Christine Siombing yang pada podcast kali ini akan membahas mengenai aspek perpajakan di kawasan bebas atau yang lebih sering kita dengar dengan kalimat Free Trade Zone. Nah, untuk membahas dan mengupas tuntas terkait tema kita pada hari ini, saya tentunya tidak akan sendirian, karena pada hari ini saya telah ditemanin oleh seorang narasumber hebat yang mungkin kawan pajak sekalian sudah pernah melihat pada podcast-podcast sebelumnya. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Suyamto. Halo Pak Suyamto, apa kabarnya Pak? Halo Mbak Yesi, baik. Gimana kabar Mbak Yesi, sehat? Baik Pak. Mudah-mudahan kedepannya kita sehat-sehat ya Bapak ya. Baik, terima kasih. Baik Pak. Bapak, di sini kita akan membahas terkait apa dan bagaimana aspek perpajakan di kawasan perdagangan bebas atau yang sering kita sebut dengan free trade zone ya Pak. Oke, Sepertinya siap. Bapak sudah lebih berpengalaman nih ya Pak terkait perpajakan di kawasan perdagangan bebas nih Pak. Dengar-dengar Bapak sebelumnya sudah pernah ada di daerah kawasan perdagangan bebas. Boleh diceritakan sedikit Bapak kepada kawan pajak? Ya, kawan pajak, kebetulan saya pernah bertugas di kawasan bebas sebutan umumnya ya. Tapi orang juga sering menyebutnya sebagai free trade zone ya. Istilah populernya kawasan bebas. Itu ada beberapa tempat di Indonesia, tetapi yang paling maju saat ini ya secara pembangunan maupun bentuk-bentuk yang lainnya itu adalah di Pulau Batam. Jadi ya, saya sendiri berada di Batam itu kira-kira 4,5 tahun lah. Wah, lama juga ya Pak ya? Lama juga. Dengan demikian itu karena daerahnya khusus, saya harus melihat kekhususan yang ada di situ berserta regulasinya tentunya, khususnya terkait dengan masalah perpajakan. Begitu, Mbak. Berarti sudah lumayan lama nih Bapaknya ada di sana. Kayaknya pengalaman Bapak sudah lebih banyak nih. Udah cocok memang dan memang udah patut selayaknya ya Pak kita undang sebagai narasumber untuk podcast kita ya, kali insya Allah, ini. Mbak Yesi. Oke Pak, sebelum kita nanti membahas terkait aspek perpajakan di kawasan perdagangan bebas nih Pak, boleh dong Pak kita dijelaskan nih mengenai apa sih yang menjadi kawasan bebas itu atau pengertian dari kawasan perdagangan bebas itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, jadi kawasan bebas itu adalah sebutan yang pendek ya. Iya. Atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai FTZ seperti Mbak Yesi sebutkan tadi, atau daerah free trade zone. Tapi dalam istilah bahasa Indonesia itu disebut sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi bukan hanya kawasan perdagangan bebas saja, tapi ada pelabuhannya juga di situ yang ditunjuk sebagai pelabuhan bebas. Nah, istilah populernya disebut sebagai kawasan bebas, begitu. Lebih mudah untuk kita kenali tentunya. Nah, disebut sebagai kawasan bebas karena daerah tersebut adalah suatu daerah yang dipisahkan dari daerah pabean. Dengan demikian, untuk daerah tersebut dibebaskan dari PPN dan atau PPNBM ya. Kemudian fasilitas kepabeanan, bea masuk misalkan cukai, kemudian PPh pasal 22 tentunya ya. Dan beberapa fasilitas yang akan saya sebutkan dalam rangka kemudahan, dalam rangka fasilitas yang diberikan untuk daerah yang disebut sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan bebas yang pada umumnya disebut secara populernya. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah Pak, lanjut lagi nih kita dengan pertanyaan berikutnya nih Pak. Sebenarnya nih Pak, kawasan bebas itu ada berapa di Indonesia ini Pak? Karena kawasan bebas tadi merupakan suatu kawasan yang secara khusus sebagai special economic zone ya, dan itu ternyata mampu membangkitkan ekonomi dan menjadi pendorong ekonomi secara nasional juga ya, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi wilayah itu sendiri maupun pendorong bagi wilayah yang lain ya. Itu saat ini di Indonesia itu ada kawasan perdagangan bebas Batam ya yang paling besar, kemudian Bintan ya, kemudian Tanjung Balai Karimun, dan ada di Pulau Sumatera ini ya yang disebut sebagai Pulau Sabang. Itu adalah kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang ada di Indonesia gitu. Oke, berarti ada 4 ya Pak, dari Batam, Bintan, Tanjung Balai Karimun sampai dengan Sabang. Jadi bisa jadi teman kawan pajak bisa tahu nih, keempat ini adalah merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang ada di Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak,
sebenarnya apa sih tujuan dari pemerintah Indonesia itu sendiri dengan membentuk yang namanya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini? Ya, yang pertama adalah dalam rangka untuk menumbuhkan investasi, karena kawasan perdagangan bebas atau kawasan bebas ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing kita dalam rangka ekspor. Karena negara lain itu juga punya kawasan yang sama dengan kita. Kalau kita tidak membuat kawasan yang sama dengan negara yang lain, artinya ekspor kita dari tempat yang sama, ya, bukan dari kawasan bebas yang dibebani dengan pajak-pajak lokal maupun pajak-pajak nasional, ya, maka daya saing kita itu menjadi rendah di dunia internasional. Dengan demikian orang tidak tertarik untuk membeli barang yang berasal dari Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah untuk menumbuhkan investasi, ya. Yang kedua dalam rangka untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi, ya. Ketika investor masuk, maka pabrik-pabrik manufaktur mulai dibangun, maka masyarakat akan datang berbondong-bondong ke situ, ya, untuk mencari pekerjaan atau untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di situ. Jadi multiplier efeknya akan muncul. Dengan demikian, ya, pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh dan kegiatan ekspor juga akan lebih baik lagi. Tapi yang utamanya adalah dalam rangka tadi untuk melayani kegiatan ekspor agar industri kita tumbuh dengan pesat, kemudian daya saing kita di dunia internasional bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri dengan bahan dan atau hasil produksi yang sama, begitu. Oke, baik. Sebenarnya pada intinya tetap yang terbaik untuk warga negara Indonesia juga, ya, untuk Indonesia kita, ya, Pak, ya? Oh iya, tentunya seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih bahwa di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu terdapat beberapa fasilitas-fasilitas nih, Pak. Nah, fasilitas-fasilitas apa aja sih, Pak, yang ada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini? Ya, dalam rangka menunjang tujuan daripada pembentukan kawasan bebas tadi, memang negara memberikan fasilitas-fasilitas khusus kepada daerah-daerah seperti ini, ya, agar berkembang pesat dan tercapai tujuan-tujuan daripada pembentukan kawasan. Fasilitas yang paling utama diberikan di situ adalah masalah fasilitas perpajakan. Jadi PPN maupun PPNBM itu tidak ada di kawasan Batam, tidak ada. Jadi kalau pengusaha di sana itu di kawasan perdagangan bebas itu tidak ada PPN, ya, tidak ada PKP dengan sendiri. Ya, Pak. Ya. Jadi boleh dikatakan harga barang itu murni sebagai harga pokok. Dengan demikian tidak ada beban masalah PPN maupun PPNBM. Yang kedua adalah fasilitas kepabeanan, ya, biaya masuk, kemudian PPh pasal 22, kemudian cukai juga ditiadakan di sana, ya, atau fasilitas itu ada yang sebagian dikenakan, ada yang tidak. Dengan demikian karena cukainya tidak ada, ya, kalau kita produksi rokok di sana itu nggak ada tempelan cukai, itu nggak ada, sehingga kalau kita ngerokok di situ ya jauh lebih murah daripada kita merokok di luar tempat yang lain, ya, gitu. Kemudian fasilitas berikutnya adalah perizinan. Kemudahan dalam rangka pemerintah daerah memberikan perizinan kepada para pengusaha yang menanamkan investasinya di daerah kawasan bebas tadi, ya, itu menarik perhatian para investor. Oh, mudah kok, dapat lahan juga mudah, dapat perizinan juga mudah, ya. Dengan demikian itu tidak menjadi beban bagi investor, baik ketika terjadi pembebasan tanah, pembebasan yang lainnya itu jauh lebih mudah. Berikutnya adalah keimigrasian, ya, karena itu merupakan daerah bebas, ya, maka para pengusaha-pengusaha tadi kan tenaga kerjanya sebagian dari luar negeri, ya, dari Singapura misalkan, dari Malaysia, dari Jepang, dari Amerika atau dari mana saja. Nah, mereka-mereka yang termasuk dalam masuk dalam kawasan bebas tadi dalam rangka menjalankan usahanya, fasilitas imigrasi juga diberikan kepada mereka. Jadi tidak seperti ke daerah tempat yang lain, dan mereka diberikan fasilitas keimigrasian sehingga dapat lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap investasi yang mereka lakukan di kawasan perdagangan bebas. Gitu. Lumayan banyak juga, ya, Pak, fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Itu dari imigrasi, dari perizinan, cukai, dan sebagainya. Jadi sangat-sangat diuntungkan, ya, menguntungkan nih sih. Baik, Pak, kita lanjut lagi nih, Pak. Nah, kalau kita sudah tahu nih kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Di samping itu kita juga pernah dengar yang namanya kawasan ekonomi khusus, nih, Pak, atau KEK, ya, Pak, biasanya yang disingkat gitu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya, Pak, antara kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini dengan kawasan ekonomi khusus? Ya, KEK itu juga termasuk dalam Special Economic Zone, ya. Tapi dalam perspektif daripada kawasan itu merupakan kawasan yang lebih kecil daripada kawasan perdagangan bebas atau kawasan bebas.
bebas ya. Artinya memang definisinya juga berbeda. Yang satu kawasan ekonomi khusus ya, suatu wilayah yang dibentuk dengan batas-batas tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan industri tertentu, tentunya dalam rangka untuk kegiatan atau kemudian dalam rangka ekspor. Di situ juga ada fasilitas ya, misalkan PPN tidak dipungut ya. Kemudian di situ juga ada keuntungan bagi para investor, di mana ada keuntungan wajib pajak dengan syarat-syarat tertentu ya, itu bisa mendapatkan pembebasan pajak selama ada yang 10 tahun, ada 20 tahun, ada yang 30 tahun, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya investor tadi masuk ke wilayah KEK tadi ya, kemudian membuat industri tertentu di situ ya, mereka free tidak membayar pajak. Itu ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Itu adalah insentif khusus yang diberikan kepada para usahawan yang ingin mendirikan usaha baru di kawasan ekonomi khusus. Nah, kalau bedanya dengan kawasan perdagangan bebas adalah kawasan perdagangan bebas itu pengusahanya tidak mendapat insentif sebagaimana yang ada di KEK, ya. Tapi secara umum, secara global ya, mendapatkan fasilitas pembebasan PPN ya, PPNBM ya, kemudian keimigrasian dan yang lain-lainnya ya. Sementara kalau daerah kawasan ekonomi khusus tadi tidak, karena KEK itu bisa berdiri di mana-mana gitu. Oh begitu, bukan harus di kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas itu ya, Pak? Bisa berdiri di mana-mana sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Yang paling menguntungkan lagi kalau KEK tadi berdiri di kawasan bebas. Artinya pengusaha maupun semua yang termasuk dalam lingkungan daripada perusahaan tersebut dapat manfaat dua kali. Pengusahanya dapat manfaat dari pembebasan PPh ya, tidak dipungut PPN ya, kemudian terhadap lingkungannya dia mendapatkan kebebasan karena berada di kawasan bebas gitu. Jadi kalau misalkan si kawasan ekonomi khususnya itu berada di ruang lingkup kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dia dapat double keuntungan ya Pak ya, keuntungan dari si kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan keuntungan dari kawasan ekonomi khususnya tersendiri ya Pak. Baik Pak, terima kasih buat informasinya nih buat kawan pajaknya Pak. Kemudian nih pertanyaan berikutnya Pak. Tadi kan Bapak udah ada nyinggung nih terkait adanya pembebasan dari PPN dan PPNBM ya Pak di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nah untuk fasilitas PPN dan PPNBM itu sendiri, bagaimana sih Pak perlakuannya di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu? Ya kalau untuk di dalam transaksi yang terjadi di dalam kawasan bebas tadi ya bebas tadi, tidak ada PPN. Tapi ketika barang itu akan dikeluarkan dari kawasan bebas ya, maka destination principle itu berlaku. Artinya begini, karena barang tadi misalkan diimpor ya dari Singapura ya, LDP istilahnya, luar daerah pabean ya. Misalkan dari Amerika atau dari Singapura, Vietnam atau negara tetangga lah masuk ke Batam ya, PPN-nya kan tidak ada ya. Nah, tapi ketika dikeluarkan kan destinasi kan berbeda. Yang satu destinasinya ke kawasan bebas, yang satu destinasi ke daerah pabean ya. Maka pada saat barang tersebut akan dikeluarkan ya, akan terjadi pemungutan PPN ataupun PPNBM dan pajak-pajak yang lainnya dalam rangka impor, tentunya dianggap seperti itu. Jadi kawasan perdagangan bebas tadi merupakan daerah transit ya. Ketika akan dikeluarkan ya, maka berubah menjadi barang-barang yang seolah-olah diperlakukan sebagai impor gitu. Nah, perbedaannya apa? Kalau di misalkan katakan di Pulau Batam, di Sabang atau TBK atau di Bintan ya, itu kalau kita ingin mengeluarkan barang, maka seluruh aspek perpajakan maupun kepabeanan itu dipungut pada waktu barang itu akan dikeluarkan dari pelabuhan-pelabuhannya itu. Ya, pelabuhan udaranya atau pelabuhan lautnya dipungutlah di situ ya. Tapi kalau kita biasanya memasukkan barang dari luar daerah pabean ke daerah pabean, misalkan ke Medan atau ke Jakarta, di pelabuhan destinasi tadi dilakukan pemungutan pajak-pajak maupun aspek-aspek kepabeanan yang harus diselesaikan oleh para wajib pajak. Bedanya itu. Jadi kalau yang satu pada saat akan dikeluarkan di pelabuhan daripada kawasan bebas tersebut, dipungut pajak-pajak maupun kewajiban kepabeanannya. Tapi kalau berada di daerah pabean ya, di tempat itulah baru dilakukan pemungutan pajak-pajak maupun kepabeannya begitu. Oke, terima kasih Pak. Berarti memang berbeda ya untuk perlakuannya ya kalau udah keluar dari daerah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu dengan di luarnya ya Pak ya. Betul. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada nggak ya Pak perbedaan tata cara untuk memasukkan barang atau jasa baik dari dalam maupun keluar dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tersebut? Iya.
Jadi karena kawasan bebas tadi sebagaimana tujuannya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya menumbuhkan kegiatan ekspor ke luar negeri, kemudian pertumbuhan ekonomi dan banyak aspek yang lainnya yang kita gunakan untuk mencapai tujuan daripada pembentukan kawasan bebas tadi ya. Maka setiap barang yang akan masuk maupun keluar itu diawasin. Oke. Baik jumlah maupun jenisnya. Karena di sana itu ya kawasan bebas itu selalu ada badan pengusahaannya ya, yaitu administrator yang dulu itu disebut sebagai otorita ya. Jadi administrator tadi akan mengawasi barang jumlah maupun jenisnya yang masuk maupun keluar daripada kawasan tersebut. Ya, ini tentunya dalam rangka untuk menjaga keseimbangan dan kebutuhan penduduk maupun kebutuhan untuk industri tadi. Nah, untuk mengeluarkan barang atau memasukkan barang ke kawasan bebas tadi ada aturan tersendiri. Karena ini tadi kan daerah pabean yang dipisahkan ya. Kalau kita memasukkan atau mengeluarkan barang dari luar negeri ya atau sebaliknya adalah kegiatan ekspor atau impor ya. Itu menggunakan formulir PIB maupun PEB yang akan dikelola oleh teman-teman kita yang ada di Bea dan Cukai. Nah, tapi kalau untuk daerah kawasan bebas tadi, formulir yang digunakan walaupun dipersamakan disebut sebagai PPFTZ ya, formulir ya. PPFTZ itu kalau ada 01, ada 02, ada 03. Kalau dia ingin memasukkan dari barang dari luar negeri ya atau mengeluarkan barang itu dari kawasan perdagangan bebas ya ke daerah pabean itu kita gunakan PPFTZ 01. Kalau antar kawasan PPFTZ 02 ya. Kalau akan memasukkan barang misalkan dari Jakarta, dari Medan atau daerah-daerah pabean ya, itu menggunakan PPFTZ 03. Itu adalah pengganti daripada PIB maupun PEB ya. Kenapa begitu? Karena misalkan daerah kawasan bebas tadi ya, kan itu bukan luar negeri ya. Tetapi kegiatannya sama dengan pemasukan dan pengeluaran itu dianggap sebagai kegiatan ekspor maupun impor. Perlakuannya dan dibukukan seperti itu ya. Tapi peraturannya, formulirnya juga berbeda. Kalau tadi pakai PEB maupun PEB untuk daerah yang normal ya. Untuk daerah yang kawasan bebas tadi kita menggunakan formulir PPFTZ 01 sampai dengan 03. Gitu. Jadi ada 3 jenis formulir nih kawan pajak kalau untuk perdagangan di kawasan pelabuhan bebas maupun perdagangan bebas ya Pak ya. Baik, kira-kira sepertinya sudah cukup jelas ya kawan pajak terkait aspek perpajakan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tadi. Tadi kita sudah bahas mulai dari yang namanya pengertian nih kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kemudian kita lanjut lagi dengan fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tersebut. Sampai bagaimana perbedaan tata cara memasukkan barang atau jasa baik dari dalam maupun keluar dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tersebut ya Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Yamto buat kehadirannya, kesempatannya untuk dapat menjadi narasumber kami pada podcast kita kali ini. Mungkin Bapak ada mau closing statement gitu Pak sebelum kita mengakhiri nanti podcast kita ini? Saya pikir untuk kawan pajak bahwa dengan mengetahui bahwa adanya kawasan bebas tadi ya, dengan segala macam karakteristiknya ya, tentunya kita akan menjadi lebih mudah ketika kita melakukan transaksi-transaksi dengan para wajib pajak yang berada di kawasan bebas tadi ya. Karena kita tahu peraturannya, maka kita akan tahu keuntungan-keuntungan daripada transaksi yang dilakukan oleh antar pihak. Nah, kalau tidak tahu kan menjadi masalah ini ya. Ini bagaimana perlakuan perpajakannya, ini bagaimana perlakuan kepabeanannya, ya ini akan menjadi masalah. Tapi setelah kita tahu seluk-beluk administrasi maupun proses bisnis yang terjadi ketika ingin memasukkan dan mengeluarkan barang, kita tentunya akan melihat sisi-sisi keuntungan kita ketika bertransaksi antara kawasan yang bebas dengan kawasan yang pabean yang biasa. Saya kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan ya kawan pajak, informasi yang telah kita sampaikan pada podcast kali ini memberikan manfaat yang banyak ya bagi kawan pajak semua. Oh ya Pak, sepertinya sebelum kita tutup podcast kita ini, kita sepertinya harus menyampaikan nih kepada kawan pajak terkait pelaporan SPT tahunan ya Pak ya. Iya, jadi bagi kawan pajak nih yang belum melaporkan SPT tahunan untuk tahun pajak 2024 ya Pak, yang belum melapor sampai saat ini, kami menghimbau kepada kawan pajak semua untuk dapat melakukan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024 sesegera mungkin nih.
Karena apa ya Pak? Karena kan ini sudah mau akhir tahun ya Pak. Iya. Nah, karena udah akhir tahun, nah di awal tahun nanti kan kita sudah harus berkewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 ya Pak ya. Iya. Dan sebagai informasi juga buat kawan pajak ya Pak, untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 nanti sudah tidak menggunakan namanya DJP online lagi Pak. Oh iya. Nah, kita nanti akan melakukan pelaporannya melalui yang namanya aplikasi Cortex. Namun, kami juga mengingatkan nih kepada kawan pajak semua, sebelum kita melakukan pelaporan SPT tahunan nanti melalui aplikasi Cortex, kami menghimbau kepada semua kawan pajak untuk melakukan aktivasi akun Cortex, Pak. Iya, betul. Ya, betul, nah aktivasi akun Cortex itu sendiri, Pak, bisa dilakukan secara mandiri. Ya, mandiri langsung dari laman cortexdjp.pajak.go.id. Atau kalau misalkan kawan pajak nanti belum tahu nih bagaimana tata cara aktivasi akun Cortex secara mandiri, boleh datang ke KPP terdekat. Begitu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita. Kita akan membahas topik lain lagi pada kesempatan podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita pada podcast kali ini. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih.